Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Program Studi Sistem Informasi, kelas 191A26. Perkenalkan, saya Raihan Rizky Abil. Saya Raffi Akbar Sulistyo. Saya Muhammad Zikri. Saya Muhammad Haikal. Saya Muhammad Saiful Akbar. Saya Muhammad Fakihudin. Contoh kasus tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Mari kita jelajahi tantangan dan dinamika yang dihadapi dan langkah-langkah pengertian Pancasila. Pancasila adalah pedoman filosofis dan ideologis yang menjadi landasan bagi negara Indonesia, serta merupakan rumusan nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila merupakan fondasi bagi konstitusi negara. Ideologi ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia, yang berusaha untuk mencapai persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang mencakup 5 prinsip atau nilai dasar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian, sejarah dan konsepsi Pancasila. 1. Pembentukan Pancasila. Pancasila dibentuk sebagai dasar negara dalam menjalin hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Kedua, konsepsi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab menginspirasi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan yang ketiga, peran konstitusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Konstitusi mengakui pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya yaitu tantangan dan dinamika yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat mencakup beberapa aspek berikut. 1. Konflik nilai. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, terdapat beragam pandangan dan nilai-nilai yang berbeda. Tantangan utama adalah bagaimana menggabungkan berbagai nilai ini dengan prinsip-prinsip Pancasila tanpa menimbulkan konflik. Misalnya, dalam ilmu pengetahuan, terkadang ada perbedaan pandangan yang muncul dalam konteks ketika penelitian atau pandangan filosofis. Yang kedua ada kebebasan akademik. Pancasila menekankan kesatuan dan kesejahteraan sosial, namun dalam konteks ilmu pengetahuan, kebebasan akademik sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Tantangan ini mencakup bagaimana menjaga keseimbangan antara pengembangan ilmu pengetahuan yang bebas dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, perbedaan fasilitas pendidikan antara Indonesia bagian timur dan bagian Pulau Jawa yang menjadi pusat perekonomian. Yang ketiga ada kemajemukan bahasa dan kebudayaan. Indonesia adalah negara dengan beragam bahasa dan kebudayaan. Tantangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bagaimana mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia sambil tetap memungkinkan pertukaran pengetahuan dengan komunitas internasional. Contohnya seperti memperkenalkan seni bela diri, pencaksilat tanpa mengubah khas dari kebudayaan itu sendiri. Yang keempat ada keadilan sosial. Prinsip Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat menghadirkan tantangan dalam hal distribusi sumber daya untuk penelitian dan akses terhadap ilmu pengetahuan. Bagaimana memastikan bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan dapat mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dalam pertanyaan yang perlu dijawab. Dan yang terakhir ada peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pengaturan kebijakan alokasi anggaran dan dukungan penelitian. Tantangan adalah bagaimana memastikan pemerintah tidak hanya mendukung penelitian yang sesuai dengan kepentingan politik, tetapi juga penelitian yang bersifat mandiri dan objektif. Lalu, pada tantangan dalam menerapkan Pancasila.
Satu, pluralitas dan keanekaragaman. Tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan keberagaman sosial, agama, dan budaya di Indonesia. Dan yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi untuk mencapai kesetaraan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ketiga, pengaruh globalisasi. Menyesuaikan pengembangan ilmu pengetahuan dengan perubahan dan perkembangan tingkat global. Selanjutnya adalah kebijakan dan langkah strategis. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Penerapan kebijakan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua, peningkatan investasi. Meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memajukan bangsa. Yang ketiga, kolaborasi internasional. Berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila. Selanjutnya adalah peran institusi pendidikan. Yang pertama, kurikulum berbasis Pancasila. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum sebagai komponen penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan karakter. Membangun karakter mahasiswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan generasi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Dan yang terakhir, penelitian dan kajian. Mendorong penelitian dan kajian yang mengarah pada penemuan inovatif dan solusi bagi bangsa berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penelitian. Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjaga nilai-nilai spiritual dalam penelitian dan mempertimbangkan dampak etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menyelidiki penemuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi ilmu pengetahuan. Persatuan Indonesia menghubungkan pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengaruh dan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan. Peningkatan kualitas hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan ekonomi. Ilmu pengetahuan menjunjung tinggi kemampuan manusia dan berpotensi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kehidupan lebih aman dan sehat. Ilmu pengetahuan dapat menghasilkan solusi untuk menjaga kemampuan dan kesehatan manusia serta lingkungan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan dinamika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya, Pancasila harus tetap fleksibel, mampu mengakomodasi keragaman, mengatasi konflik nilai, menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam era globalisasi ini, penting bagi Indonesia untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Perlu ada kerjasama antar lembaga, investasi yang lebih besar, dan perhatian untuk memastikan kelanjutan dan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sekian dari kelompok 2 kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta waktu yang telah diberikan pada kami. Kami berharap presentasi ini memberikan manfaat dan wawasan yang baru bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.